Hari pertama si Mang Ujang ini jualan friends, dia tuh udah dapet duit ya friends ya. Udah dapet duit sekitar 150 juta dari hasil jualan sate gagak itu friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini friends. Gimana friends, kabarnya kalian semua? Sehat semua kan friends, gak ada yang sakit dan pastinya gak ada yang galau nih. Karena di sini bukan tempatnya tuh galau-galauan friends. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan selalu diberikan perlindungan dan dilimpahkan rezekinya friends ya. Nah, jadi di sini gue akan ngebawain tentang pesugihan friends. Nah, siapa sih yang gak kenal pesugihan tuh udah lumayan lumrah banget ya friends ya di kalangan warga atau masyarakat Indonesia friends, pesugihan itu. Apa sih pesugihan itu? Nah, pesugihan itu adalah perjanjian antara manusia dan juga makhluk jin ya friends ya. Perjanjian antara manusia dan juga jin ya. Banyak lah pokoknya pesugihan ini, persyaratan juga macam-macam ya friends ya. Nah, oke so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Jadi friends, di suatu wilayah itu friends, ada keluarga yang lumayan kesusahan banget ya friends ya. Secara ekonomi dia susah, secara sosial juga susah. Pokoknya dia dikucilkan dari manapun friends. Dari keluarga yang dikucilkan, dari saudaranya apalagi dikucilkan. Nah, jadi di desa tersebut tuh namanya Mang Ujang friends. Nah, Mang Ujang beserta istrinya dan juga anak-anaknya ini bingung sekali friends. Karena secara ekonomi dia juga nggak mampu. Pokoknya serba kekurangan lah friends ya Mang Ujang ini. Apalagi Mang Ujang ini hanyalah seorang pedagang apa ya? Pedagang rongsok bisa dikatakan ya, mencari barang-barang bekas dan dijual lagi kayak kardus-kardus bekas, botol-botol bekas. Nah, si Mang Ujang ini friends, jadi sangat keterbatasan lah friends ya. Secara ekonomi dan juga secara sosial tuh seringkali diremehkan, direndahkan dan juga dikucilkan friends si Mang Ujang ini. Ya sebenarnya prihatin juga ya friends ya melihat keadaan si Mang Ujang ini friends. Nah, sampai pada akhirnya Mang Ujang ini udah mulai jenuh friends sama keadaannya. Dah banyak apa ya, renter-renter yang sering datang ke rumah menagih-nagih hutang, sering ngamuk-ngamuk si renter-renter ini friends. Banyak lah pokoknya friends. Dia sering apa ya, mengancam keluarganya si Mang Ujang ini friends, si renter-renter ini pokoknya banyak friends keluh kesahnya. Nah, sampai mungkin Mang Ujang ini udah mulai capek ya friends ya dengan keadaan hidupnya seperti itu, dan juga udah mulai muak mungkin ya friends si Mang Ujang ini dengan keadaannya yang seperti itu. Nah, akhirnya si Mang Ujang ini friends, si Mang Ujang ini memutuskan untuk mengambil jalur pintas friends. Nah, mengambil jalur pintas. Nah, sebenarnya di situ aja udah salah ya friends ya. Nah, sempat nih friends si Mang Ujang ini apa ya, dia itu mencari atau bertanya-tanya gimana sih caranya ketika kita mengambil jalur pintas dan apa sih resikonya dan di mana sih tempatnya. Itu Mang Ujang sering banget friends nyari-nyari. Nah, sampai 1 bulan 2 bulan tuh dia nggak apa ya, nemu-nemu orang yang tahu hal-hal seperti itu friends, atau hal-hal seperti ritual. Karena emang bisa dikatakan lumayan wilayah itu kota ya friends ya, agak perkotaan gitulah, jadi agak susah ya friends ya nemuin orang-orang yang paham tentang pesugihan friends. Nah, di situ si Mang Ujang ini lumayan bingung juga friends, karena sudah terjatuh dan timba tangga pula gitu loh. Susah banget nyari apa-apa. Dia mau lewat jalur kanan nggak bisa, jalur kiri juga susah banget dapet infonya kan gitu friends. Nah, teruslah friends si Mang Ujang ini bekerja seperti biasa ya. Dia ngangkat-ngangkat rongsok, keliling-keliling rumah, antara rumah ke rumah, door to door. Si Mang Ujang ini dia nyari oke barang yang bisa dijual lah friends ya sama si Mang Ujang ini. Nah, sampai pada akhirnya friends, ternyata friends, anaknya ini nggak bisa bayar sekolah friends, nggak bisa bayar sekolah dan nggak boleh ikut ulangan friends. Si anaknya Mang Ujang ini friends nggak boleh ikut ulangan lah pokoknya intinya. Nah, di situ tuh friends, karena pas datang pas pulang ini posisi Mang Ujang lagi di rumah ya, anaknya ini pulang dari sekolah, ada kaget dong Mang Ujang ini kok kenapa pulang cepet gitu loh intinya. Nah, akhirnya si anak ini ceritalah friends lah kepada Mang Ujang bahwa saya nggak boleh ikut ulangan Pak karena saya belum bayar ibaratnya uang sekolah gitu loh. Nah, bingung dong Mang Ujang ini. Nah, di situ tuh friends, titik si Mang Ujang ini mungkin titik krusial lah friends ya. Dia ngerasa itu bersalah banget ya friends ya, atas bahwa dia nggak bisa menghidupi keluarganya sendiri friends, si Mang Ujang ini friends. Nah, bingung banget si Mang Ujang ini. Dia juga bingung juga, perasaannya campur aduk gitu loh friends. Merasa bersalah dan juga dia udah melakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya juga gini-gini aja. Nah, di situ Mang Ujang ini
udah mulai berpikiran ngawur lah friends lah. Karena dia berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil, banyak lah pikiran si Mang Ujang ini friends. Nah sampai akhirnya udah seperti biasa, dia lumayan nggak tenang ya friends ya, bekerja juga nggak tenang, apa-apa nggak tenang, kepikiran tentang inilah, tentang itulah, tentang buat makan besok apa, belum bayar ujian anaknya ini friends. Nah karena kan intinya si Mang Ujang ini nggak mau friends, kedepannya keadaan anaknya ini seperti si kayak Mang Ujang ini friends, yang bingung mencari pekerjaan yang nggak jelas, cuman ibaratnya pekerjaan yang dipandang sebelah mata lah friends sama orang lain, bisa dikatakan seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita, akhirnya Mang Ujang ini duduk friends, duduk di tepian. Posisi panas banget kan itu friends, panas banget, dia menepikan gerobaknya itu friends, dia duduklah di tepi kayak ada apa ya, bukan ventilasi, kayak ada tedeng-tedengan gitu loh buat dia ngiup di situ gitu loh friends. Nah akhirnya dia berteduh lah friends di situ, berteduh duduk sambil dia kan dia beli es teh tuh, duduk beli es teh sambil dia ngerokok juga friends. Nah biasa kan friends orang bapak pediem ngerokok aja itu kayak udah tenang banget hidupnya kan, mungkin udah bingung banget. Nah di situ Mang Ujang cuma diem, dia ngerokok dan juga mikir friends, dia mikir jalan keluarnya ini gimana gitu loh, kayak buntu banget itu loh friends, nggak ada jalan keluarnya. Pokoknya intinya masalah itu bertubi-tubi, itu ibaratnya kayak orang tuh digebukin terus gitu loh friends, kita nggak bisa nyerang nih, kayak dipokolin terus, kita harus defense terus friends. Nah bingung friends, dia di situ duduk ngerokok ya kan, sambil mikir ini gimana cara keluarnya, sambil dia juga berdoa. Ya sebenarnya juga mikir juga kadang hidup itu emang nggak adil ya, ibaratnya gini-gini lah, banyak lah friends. Si Mang Ujang berpikiran emang kayak gitu friends, ketika orang itu sudah berada di titik krusial itu emang susah banget ya friends ya, hanya iman yang friends, hanya iman yang bisa menolong kita ya friends ya. Nah akhirnya sudahlah friends, sudah lumayan reda, dan akhirnya Mang Ujang ini melanjutkan perjalanannya mencari barang-barang bekas friends. Bulan-bulan berlarut, hari-hari sudah hari demi hari sudah berlalu, bulan demi bulan sudah berlalu. Nah si Mang Ujang ini pusing banget friends, karena banyak banget nih friends rentenir itu yang datang ke rumahnya friends, dobrak-dobrak pintu, gedor-gedor pintu lah, pokoknya banyak banget friends dengan cara-cara kasar friends. Nah di situ dia ngelihat friends, pas lagi pulang dari pekerjaannya ini, dia ngelihat istrinya tuh jongkok friends, jongkok sambil memohon-mohon friends, memohon-mohon, ya nangis lah pokoknya, mohon-mohon nangis kepada si renter ini friends, karena dia belum bisa bayar. Dan di situ friends, hatinya si Mang Ujang ini dia mau gebar-gebar nih friends, gebar-gebar, dan juga bingung banget friends. Dia tuh kayak menjadi seorang apa ya, menjadi seorang suami itu kayak merasa gagal gitu friends, si Mang Ujang ini friends, gagal gitu. Nah akhirnya dengan api yang membara dalam dirinya ini friends, nah akhirnya dia bertekad nih friends, dia akan cari nih friends, jalan apapun dia udah nggak peduli, maupun halal maupun haram, baik atau buruk, nggak peduli banget friends, karena emang dia udah buta banget ya friends ya. Ya di situ friends, saya udah pernah bilang, ketika seseorang itu sudah berada di titik krusial, hanya iman friends yang bisa menolong, hanya iman dan juga diri kita sendiri, bagaimana menyikapinya, bagaimana mengontrolnya friends ya. Nah kembali lagi nih friends ke cerita si Mang Ujang ini. Nah situ membara banget si hatinya Mang Ujang. Akhirnya dia pergi lah friends, dia nekat, dia sempat browsing tuh friends, browsing di salah satu internet ya friends ya, bahwa tempat A ini apa ya, di situ banyak friends biasanya melakukan ritual-ritual pesugihan gitu loh. Nah akhirnya dengan nekatnya si Mang Ujang ini berangkat lah friends selalu. Nah besoknya pada waktu itu dia melihat seperti itu, besoknya Mang Ujang ini langsung berangkat friends, tanpa banyak caci-caci ya friends ya, dia berangkat ke lokasi tersebut friends. Nah sesampainya ke lokasi tersebut, si Mang Ujang ini bingung banget friends, karena dia itu buntu ya, dia mau kemana dia cuma tahu dari sosial media, dari internet, dia nggak tahu pasti rumahnya di mana, tempat ritualnya di mana, juru kuncinya di mana, itu bingung banget si Mang Ujang ini, dia belum dapat inspirasi apapun ya friends ya. Sampai pada akhirnya merenung lagi ya friends si Mang Ujang ini. Nah nggak lama friends, yang anehnya ini friends, pas di kala-kala merenung itu tiba-tiba, karena di posisi Mang Ujang ini merenung di warung ya friends sambil rehat, ada apa ya, sosok laki-laki itu datang friends, lumayan agak tua ya friends, datang dan tiba-tiba ngajak ngobrol si Mang Ujang ini. Nah di sela-sela obrolannya ini tiba-tiba si kakek-kakeknya ini bilang kepada si Mang Ujang ini friends, bahwa dia tahu si Mang Ujang ini sedang berada di dalam kesulitan gitu friends, di suatu kondisi kesulitan. Si kakeknya ini bilang kayak gitu. Nah
Akhirnya si Mang Ujang ini curhat lah friends semuanya tentang keluh kesahnya, tentang masalah-masalah, pokoknya dicurhatin semua di situ friends sama si kakaknya ini friends. Nah akhirnya ditanyain dong tujuan si Mang Ujang datang ke sini nih untuk apa, karena itu jauh banget ya friends ya dari lokasi Mang Ujang tinggal ini jauh banget friends, sampai ke lokasi tersebut tempat ya bisa dikatakan dikenal sebagai tempat yang biasa dikenal sebagai tempatnya banyak lah ritual melakukan ritual pesugihan tersebut friends. Saya ditanya friends, pertama ditanya dulu sama kakaknya gini, tujuan kamu apa nah datang ke sini, satu mencari pekerjaan atau apapun, atau ada hal yang lain yang ingin kamu ketahui gitu loh. Nah kira jujur lah friends si Mang Ujang bahwa niat kedatangannya si Mang Ujang ini ke sini itu bahwa dia ingin mempelajari pesugihan friends, atau ingin melakukan perjanjian pesugihan friends. Nah sontak di situ agak terdiam nih friends, kakek ini agak terdiam. Akhirnya cerita lah friends si kakek ini bahwa dia juga dulu mempunyai seorang kakak friends, dia tuh bisa dikatakan orang yang paling terpandang ya friends ya di desa tersebut, orang yang paling terpandang, orang yang paling kaya disebut. Tapi kakaknya ini ternyata sebagian hartanya itu atau hampir semua hartanya ini friends didapatkan dengan cara yang nggak wajar ataupun nggak baik ya friends, itu melalui pesugihan friends. Cerita semua lah si kakek ini, intinya nggak bertahan lama, intinya kenikmatan itu hanya sesaat, yang menikmati kenikmatan sesaat, tapi sengsaranya itu ya seumur hidup, di ujung-ujung tuh pasti sengsara, kenikmatannya sesaat nggak berjalan lama gitu loh friends. Intinya kata si kakak tersebut, banyak lah friends dari si kakaknya ini dia bisa membeli sapi puluhan ribuan bahkan ya friends ya. Kakaknya ini bisa membeli dengan uang yang dia miliki ya friends, tapi bukan wujud sapi, enggak, dengan uang yang dia miliki friends. Nah di situ banyak lah pokoknya pertimbangan yang agak bingung nih diceritain friends, bukan kesenangannya aja ya diceritain sama mbah-mbah ini, tapi resikonya juga diceritain sama mbah-mbah ini. Tapi Mang Ujang ini karena emang udah buntu banget, udah dibutakan ya friends, dengan uang dia nggak urusan friends, mau bagaimanapun resikonya tetap dia jalanin friends. Nah akhirnya udahlah, tanpa pikir pusing dianterin lah sama si kakek ini friends ke rumah tujuan si Mamang Ujang ini friends. Nah dianterin lah friends ke suatu dukun friends, atau juru kunci lah bisa dikatakan. Nah Mbah Sarno sebutannya, Mbah Sarno. Nah akhirnya dianterin lah si Mang Ujang ini ke rumah si Mbah Sarno. Nah dianterin karena emang kakek ini lumayan cukup kenal sama si Mbah Sarno ini ya friends ya. Nah dijelasin lah semuanya apa kemauan dari si Mang Ujang ini friends. Nah diceritain semuanya, pokoknya banyak lah kemauan keluh kesah diceritain semua. Nah akhirnya udah kesepakatan friends, banyak tuh friends yang memilih friends mau melakukan pesugihan apa gitu loh. Nah akhirnya sebenarnya si Mang Ujang ini dia itu agak tertarik sama pesugihan gagak ya friends ya, pesugihan gagak, karena dia ngerasa itu friends, dia ngerasa resikonya itu lumayan rendah gitu loh, nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Padahal ya setahu gue ya friends ya, bahwa pesugihan itu ketika sesuatu makhluk udah ngasih yang lebih, dia bakal minta lebih lagi friends. Jadi bakal seperti itu terus. Kayak misal jatah lu satu cup nih, nah tapi lu minta lebih ya, tapi pasti si jinnya ini dia juga bakal minta lebih lagi friends. Gak mungkin dia ngasih secara cuma-cuma ya friends ya, dan bahkan nyawa pun bisa melayang friends. Nah akhirnya udah disepakati lah sama si Mbah Sarno ini friends, sepakat sama Mbah Sarno. Dan di situ kakek ini yang tadi nganterin Mang Ujang ini akhirnya dia memutus untuk pamit pulang friend, karena ya udah nggak ada kepentingan apapun di situ, pokoknya udah nggak ada kepentingan lah friends lah. Nah akhirnya udah pulang lah pulang lah si kakek ini. Setelah pulang di situ ada Mbah Sarno dan juga Mang Ujang ini friends. Nah di situ dimandiin lah friends si Mang Ujang ini. Diberitahu tujuan untuk dimandikan Mang Ujang ini menetralisir ya friends ya, entah menetralisir apa, pokoknya dimandiin lah pokoknya buat netral, biar bersih semua badannya gitu loh, nggak ada gangguan di saat nanti proses ritual gitu loh friends. Nah akhirnya udah dimandiin lah. Setelah dimandiin, nah akhirnya coba nih friends, dicoba nih sama si Mbah Sarno ini, Mbah Sarno dia suruh betapa friends. Jadi itu posisi sungai ya friends, sungai. Nah di tengah-tengah sungai itu ada batu friends, batu yang gede banget di situ friends. Nah disuruh betapa lah friends si Mang Ujang di situ. Awalnya Mang Ujang ini nggak mau karena dia takut banget ya friends ya, takut banget ya. Dia takut banget nih Mang Ujang ini. Tapi
kembali lagi karena emang niatnya sudah bulat, matanya sudah dibutakan, ya udahlah. Akhirnya dia bertapa di situ. Padahal itu posisi sore ya, friends. Tapi itu gelap banget, friends. Nah, nanti pukul jam 12 malam, friends. Nanti Mbah Sarno akan datang ke situ. Kaget dong si Mang Ujang ini, dikira itu cuma sebentar, 1 sampai 2 jam. Ini sampai berjam-jam, friends, suruh tapa di situ. Apalagi dari petang atau sore sampai malam itu kan lumayan panjang ya waktunya. Dan juga mengerikan ya kan. Nah, tapi di situ dikasih tahu lagi nih intinya sama si Mbah Sarno ini, kamu mau berhasil gak pesugihan kamu? Kamu mau mendapatkan apa yang kamu mau nggak? Ya, terdiam dong di situ, ya udah. Akhirnya setelah terdiam ya udah, dengan mantap dan juga dengan percaya diri betapa di situ Mang Ujang, friends. Nah, di sela-sela betapanya banyaklah dia suruh bacain ritual-ritual, friends. Bacain ritual-ritual. Di sela betapa-tapanya itu, friends, sore itu mau main aman ya, cuman suara-suara air doang, pokoknya suara-suara burung ya masih lumayan hening, tapi cuman ada suara air dan juga suara burung, friend. Dia fokus itu, friend, bertapa. Nah, akhirnya matahari mulai tenggelam tuh, friends. Matahari mulai tenggelam. Nah, di saat matahari mulai tenggelam ini dia belum ngerasain apa-apa, friends. Azan maghrib dia kedengeran, azan isya dia kedengeran. Pokoknya waktu-waktu sholat yang sangat berharga itu hilang ya, friends. Nah, akhirnya pada jam 10 malam, nah di sini nih, friends, dia tuh ngerasa bahwa di depannya tuh kayak ada banyak orang gitu loh, friends. Kayak ada banyak orang, ya pokoknya ramai banget kayak pasar gitu loh. Dalam kuping-kuping ini loh, friends. Tapi dia tetap fokus, friends. Fokus betapa, friends. Pokoknya dia selalu ingat Ujang dari Mbah Sarno, apapun kondisinya, apapun halnya, sebelum saya datang kamu harus fokus, jangan pernah buka mata. Fokus lah, friends. Mang Ujang ini fokus, dia betapa fokus. Nah, tiba-tiba pukul jam 11 malam, friends, itu dia masuk ke dalam gaib, friends. Masuk ke dalam alam gaib, dan di situ sudah ada Mbah Sarno, friends. Yang anehnya ini. Nah, masuk ke alam gaib di situ, friends. Dia ini ngerasa ya, itu pasar, friends. Pasar yang sangat rame, tapi orang itu cuman tanpa ekspresi berjualan. Jadi sini kayak di sini barang dagangannya nih. Nah, yang jualan itu cuma diem doang. Tapi banyak yang beli. Aneh kan? Beli, nggak ngomong apa-apa, cuma taruh duitnya. Beli, nggak ngomong apa, cuma taruh duitnya. Beli, nggak ngomong apa-apa, cuma taruh duitnya, friends. Nah, tapi di situ banyak halal janggal, friends. Si Mang Ujang ini ngerasa ya, friends. Mang Ujang ini ngerasa bahwa banyak halal yang janggal gitu loh, friends. Kayak banyak raut-raut wajah yang berdagang di situ itu, friends. Itu kayak satu secara terpaksa, dua kayak bukan setan. Intinya itu kayak apa ya? Orang-orang tuh kayak terpaksa banget loh, friends, jualan di situ gitu loh, friends. Tapi Mang Ujang ini nggak mau pikir pusing, ya udahlah. Dia udah nggak mau pikir pusing, dan akhirnya dia memutuskan untuk melihat hati-hati di situ, friends. Nah, tiba-tiba Mbah Sarno menuntun, friends. Menuntun, dia ngasih tahu si A ini, si B ini, si C ini, pokoknya dia ngasih tahu sini-sini. Nah, nanti kamu berdagang di sini ya. Pokoknya kamu berdagang di sini. Nah, setiap malam kamu harus buru-buru nih. Jangan sampai kamu kelewat dari jam 12 malam karena pintu-pintu gaibnya akan tertutup gitu loh. Nah, kalau sudah lewat dari jam 12 malam. Mengangguklah Mang Ujang, mengangguk. Akhirnya ya udah, setelah dilihat-lihat, nah kaget nih, friends, tiba-tiba di ujung pasar itu, friends, dia ngelihat kayak ada sosok besar banget ya, friends ya. Nah, besar banget, badannya hitam, mukanya itu nggak kelihatan, pokoknya cuma hitam doang, badannya gede gini, berdiri di situ. Nah, sontak di situ Mbah Sarno, Mang Ujang ini kaget banget, friends, karena dia baru pertama kali melihat sosok begituan gitu ya, friends. Nah, dikasih tahu sama si Mbah Sarno ini bahwa si makhluk ini itu dia penjaga dari pasar ini, friends, gitu loh. Kasih tahu lah kepada Mang Ujang ini bahwa si makhluk ini adalah penjaga dari pasar ini gitu loh. Nah, sontak di situ agak deg-degan nih si Mang Ujang ini karena dia baru ngeliat, friends, makhluk yang sebesar itu dan mengerikan itulah intinya. Nah, ya udahlah, si Mang Ujang udah gak mau pikir pusing. Nah, akhirnya udah. Syaratnya, friends, ternyata dia deketin tuh, friends, si makhluk ini deketin. Nah, bahwa dia suruh izin dulu nih berjualan di sini, apakah boleh apa enggak. Nah, boleh dengan satu syarat. Setiap malam Jumat itu kamu harus membawakan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing tapi kepalanya doang yang dibawa. Nah, 1 ekor kambing tapi kepalanya doang yang dibawa, kata si makhluk itu. Nah, dengan syarat bahwa kamu membayar setiap bulannya gitu loh, dengan 1 kambing, kepala kambing itu. Nah, tapi bingung juga si Mang Ujang karena dia belum pernah dia nggak punya uang, dan juga bingung lah pokoknya intinya bagaimana dia mau beli kambing, buat makan aja susah apalagi buat beli kambing kan gitu kan, pikir si Mang Ujang ini. Tapi udahlah, lakuin aja dulu, kata si
Mang Ujang yang dalam hati Nang Basorno ini bilang gini, kamu setuju gak? Kamu siap gak? Kamu mampu gak? Dengan siap, dengan mantap hati, si Mang Ujang ini bilang saya mampu. Nah akhirnya udah mampu, pulanglah. Tiba-tiba dia kebangun nih friends, kebangun dengan di sampingnya ini udah ada Basarno friends. Nah kebangun ya udah, suruh pulang lah friends, suruh pulang ke rumah ke rumah Basarno dulu sih Mang Ujang ini, pulang ke rumah Basarno, dia cerita di situ lah pokoknya. Nah pokoknya hari sudah menunjukkan pukul pagi ya friends ya. Nah si Mang Ujang ini disuruh pulang friends, intinya udah persyaratannya itu kamu harus nyari gagak sebanyak-banyaknya. Nah kamu jual lah di pasar tersebut, tapi ingat jangan sampai lewat dari jam 12 malam, karena di saat lewat dari jam 12 itu pintu pasar itu udah ketutup ya friends ya gitu. Nah akhirnya udah disetujui nih sama si Mang Ujang ini, pulanglah ke rumah. Nah di setelah pulang rumah, dia nyari friends, dia nyari gagak itu lumayan gampang ya nyarinya. Dia minjem modal dulu, nah kira dia nyari. Akhirnya dia bikin sate dengan ngasal juga friends, udah ngasal-ngasalnya yang penting bentuk sate, wujud sate gitulah. Nah akhirnya pada pukul jam 11 malam berangkatlah nih si Mang Ujang ini berangkat. Nah setelah berangkat, sampailah friends di gerbang. Jadi kan itu ada batu yang biasa buat tapa si Mang Ujang ini. Pas pertama kali dia mau ritual di batu kan air sungai. Dan itu tuh ada pohon bercabang ini friends, pohon gini, tapi bentuknya kayak pintu gitu melengkung gini. Nah di saat itu, nah dia ngeliat di situ friends bahwa pintu itu gede kebuka gini. Nah itu banyak orang ramai friends, banyak orang ramai di situ. Nah banyak yang jualan di situ lah pokoknya. Nah akhirnya masuk di situ. Hari pertama si Mang Ujang ini jualan friends, dia tuh udah dapet duit ya friends ya, udah dapet duit sekitar 150 juta dari hasil jualan sate gagak itu friends. Nah bingung kan, jadi satu sate gagak itu nggak nentu friends, harganya udah sembarang yang bayar aja, udah tinggal bayar gitu friends. Jadi sebenarnya satu sate itu kan biasanya kan 2.000 atau berapa kan, nah itu udah nggak usah bayarnya setengah, mau 100.000 mau 50.000, nah gitu friends. Jadi bayar itu pada nggak ada nominalnya gitu loh, setengah yang mau bayar gitu loh. Nah sontak kaget banget tuh dia melongo Mang Ujang ini, dia ngeliat karena dia udah lama ya friends, karena dia udah nggak pernah megang duit segitu, apalagi ngeliat uang sebanyak itu friends. Bang Ujang ini kaget banget ya friends yang ngeliat uang sebanyak itu. Di hatinya udah seneng banget nih, dia bisa bayar utang-utang, dia bisa bayar sekolah anaknya, dia bisa menghidupi keluarganya lah, intinya menghidupi keluarga kecilnya. Nah pulanglah friends, dia pulang dikasih tahu lah sama istrinya ini friends. Nah, sontak di situ friends, istrinya terharu banget friends, terharu karena dia baru banget ngeliat uang sebanyak itu friends. Nah tapi di sela-sela tahun itu istrinya itu bingung friends, si Mang Ujang ini dapat uang dari mana. Akhirnya jujur lah si Mang Ujang ini bahwa dia menjual sate gagak atau pesugihan sate gagak ya friends ya. Nah di situ istrinya mulai kecewa, ya agak sedikit kecewa juga ya friends ya, karena dalam agama pun nggak pernah ya friends ya mengajarkan pesugihan ini friends, apalagi musyrik ya, karena menduakan Allah. Nah tapi karena emang bingung juga istrinya, kepepet dari satu sisi kejepit ini, dari satu sisi kejepit ini juga. Ya udahlah, dia nggak bisa menyimpulkan apapun itu, dia juga nggak bisa membenarkan juga, dan juga dia nggak mau nyalahin suaminya gitu loh friends. Ya udahlah, hilangin terus. Hari mulai berlalu, bulan mulai berlalu, tahun mulai berganti. Nah dari situ nih friends, dari dia berjualan friends, di berjualan sate gagak itu dia bisa membeli mobil, rumah, motor, banyak lah pokoknya friends. Dia bisa membuka usaha sate beneran ya kan, dia bisa buka usaha sate beneran, dan juga dia punya pelongsok juga ya friends ya si Mang Ujang ini. Banyak friends perkembangan selama 3 tahun tersebut friends. Nah tapi pas di 3 tahun ini friends, anaknya yang bisa ceria itu jadi kayak agak aneh gitu loh anak ini friends. Jadi kayak agak aneh dan juga bisa dikatakan gila gitu ya friends ya. Bisa dikatakan gila, gangguan jiwa gitu loh friends anak ini. Yang tadinya dia ceria banget lagi friends, tiba-tiba sering ngamuk-ngamuk friends, ngamuk-ngamuk sendiri di kamar, aku nggak mau. Nah bingung dong friends, si Mang Ujang juga istri, kenapa sih sebenarnya si anak ini friends. Nah bingung banget, udah dibawa kemana-mana ke dokter, nggak ada yang bisa nanganin, bukan nggak ada sih, maksudnya nggak ada indikasi penyakit apapun gitu friends. Ya di diagnosa si anak ini ya baik-baik aja, nggak ada sakit apapun gitu loh. Ya udah, ke psikiater juga sama aja, ke rumah sakit jiwa, ahli dokter, pokoknya dokter yang ahli gangguan jiwa ini sama aja friends. Ya udahlah, akhirnya si Mang Ujang memutuskan cobalah kita ke Pak Ustadz, karena dia merasa bahwa kesalahannya dia itu melakukan pesugihan. Udah ke Pak Ustadz. Nah lumayan nih friends, ke Pak Ustadz terkenal ini friends. Nah dikatakan, saya nggak bisa bantu kalau kayak gini, soalnya kamu sudah melakukan perjanjian yang sangat berat. Gituin friends sama Pak Ustadz ya friends, karena bingung friends. Pak Ustadz dia udah
apa ya, taruhannya nyawa gitu friends. Jadi dia nggak bisa bantu. Akhirnya dia mohon maaf, gue bisa bantu, udah pulang lah. Situ tuh Mang Ujang tuh udah bingung banget friends. Mang Ujang ini bingung banget. Ya udah, mau gimana ini? Masih dia mau diemin anaknya, dan akhirnya dia ikhtiar lagi friends. Dia ikhtiar mencari kekayaan yang lumayan besar ya friends. Nah, kekayaan yang lumayan besar. Nah akhirnya tanpa dia mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya, si Pak Kiai ini udah tahu friends bahwa si Mang Ujang ini melakukan pesugihan gitu loh friends. Nah, sempat di dalam hati agak menyesal juga ya Pak Kiai, karena dalam agama sudah jelas itu nggak boleh gitu loh, itu nggak boleh, haram dah intinya, nggak boleh pokoknya. Nah, tapi si Mang Ujang ini tetap melakukan. Ya udahlah, dibantulah sama Pak Kiai tersebut, dibantu banyak lah friends lah, dibantu inilah, dibantu itulah, pokoknya banyak banget lah dibantu sama Pak Kiai tersebut. Nah sampai pada akhirnya lumayan mendingan nih friends ya, anaknya sih Mang Ujang ini lumayan mendingan. Nah tapi friends, seselang selama 3 bulan ini friends, pas dari pengobatan ini ya, tiba-tiba friends anak ini menghembuskan napas terakhirnya friends, dengan posisi yang aneh friends. Dia lendetan di kasur gini dan matanya melotot, dan tangannya friends kaku friends, ini doang kayak ngilang gitu friends, seperti itu friends. Nah kaget dong Mang Ujang dan juga istri itu, dia sedih banget friends yang ngelihat anaknya seperti itu ya friends. Selama 3 tahun kejayaannya ini friends, ternyata anaknya jadi korban ya friends. Padahal dia nggak tahu apa-apa, dia hanya seorang anak yang nggak tahu apa intinya lah, jadi korban gitu. Nah di situ tuh friends Mang Ujang frustasi banget, dia merasa bersalah, pokoknya banyak banget lah friends lah, penyesalan di situ friends. Nah sampai saat ini friends, Mang Ujang itu tiba-tiba pergi friends, pergi dari desa tersebut ya friends ya, pergi dari desa tersebut. Dan sampai saat ini friends gak ada yang tahu nih friends endingnya gimana nih Mang Ujang berserta istrinya juga. Jadi pasca kematian anaknya ini, Mang Ujang memutuskan untuk pindah dari desa tersebut ya friends ya, pindah entah kemana, rumahnya ditinggal, dia cuma bawa mobil. Dan juga di situ survei ya friends ya, dalam rumah itu banyak banget cuma perhiasan, motor-motor yang ditinggalin. Si Mang Ujang ini cuma bawa mobil satu doang friends, dan juga tanah-tanahnya itu masih banyak. Nah selama 5 tahun friends, si Mang Ujang ini udah nggak pernah balik lagi ke desa tersebut friends. Nah jadi gitu friends ceritanya. Oke friends, thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir friends. Nah buat kalian nih yang mau ngirimin cita-cita mistis ataupun cita-cita horor, bisa banget nih langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya. Nah kurang lebihnya mohon maaf ya friends ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.